Gitu. Ya kalau gitu saya mulai saja. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pada hari Selasa di kelas matematika. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, doanya Ibu langsung saja pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, biasanya kalau misalnya situasi normal, kita itu bertemu di sekolah, ya tidak seperti ini, tidak melakukan daring seperti ini. Tetapi untuk di suatu situasi seperti ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung karena adanya pandemi COVID-19. Ya, jadi Bu Guru harapkan pada anak-anak untuk tidak bepergian dulu kemana-mana, dan selalu menjaga kesehatan, serta Ibu harapkan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya anak-anak ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Ya. Nah, untuk sebelum lanjut, Ibu akan bahas sedikit untuk penilaiannya. Jadi nanti Ibu akan nilai untuk evaluasi materi hari ini, dan yang kedua Ibu juga akan menilai kalian selama mengikuti pelajaran hari ini. Jadi gitu ya, nanti ada 2 penilaian, ada evaluasi materi berupa soal dan ada penilaian singkat yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, sebelum kita lanjut, adapun tujuan pembelajarannya hari ini, kita menggunakan LKPD. Ibu harapkan kalian dapat memahami konsep himpunan. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menentukan yang mana termasuk himpunan dan yang mana termasuk bukan himpunan. Kemarin Ibu sudah share ya di Google Classroom untuk LKPD-nya. Gimana? Sudah ada yang mengerjakan LKPD-nya? Saya sudah, Bu. Oh, sudah ya. Ya, kalau gitu, nah Ibu tayangkan. Ya, Ibu tayangkan saja LKPD-nya ya. Nah, jadi ini sudah terlihat untuk LKPD tentang konsep himpunan. Nah, di antara kalian sebelum kita belajar hari ini, apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang himpunan? Bu Ria, sebelum lanjut, mau menyampaikan ke Pak Susiswo, untuk meetingnya belum direkam, Pak. Ya. Belum direkam. Oh iya. Ya, makasih. Ya, mohon maaf, Pak. Baru saya ingat. Ya. Makasih. Bahaya belum direkam. Sudah. Mohon maaf, Pak. Lanjut. Saya lanjut lagi. Ya. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang konsep himpunan? Gimana? Apakah sudah pernah kalian mendengar himpunan? Oh, belum ya. Ya, sebelum Ibu lanjut mengenai pengertian himpunan nanti, nah di sini Ibu akan berikan kalian permasalahan. Jadi permasalahan yang pertama, Bu Guru ingin mendata apa saja yang dibawa oleh siswa atau siswi kelas 7. Nah, karena banyak sekali siswa atau siswi kelas 7, Bu Guru mengalami kesulitan dalam mendata. Nah, sekarang coba kalian bantu Bu Guru untuk mendata. Nah, di gambar itu kalian perhatikan alat tulis berikut ya. Jadi di sana di gambar itu ada gambar alat tulis yang mungkin tersedia di tempat pensil atau kotak pensil kalian. Nah, sekarang kalian bantu Bu Guru untuk menulis apa saja yang ada di dalam kotak pensil kalian. Ya, kalian tulis dulu apa saja. Nah, kalau sudah,
Coba bantu Bu Guru satu orang untuk menyebutkan apa saja yang ada di kotak pensil kalian. Ya, Eva. Isinya pensil, pulpen, penghapus, penggaris, stabilo, udah. Iya, terima kasih Eva sudah membantu guru. Nah, jadi tadi Eva menyebutkan ada pensil, pulpen, penggaris, stabilo, ya, itu ada yang ada di kotak pensilnya Eva. Coba anak yang lain lagi satu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Dwija, silakan. Di kotak pensil saya ada penghapus, ada buah pensil, ada 3 pulpen. Iya, jadi ada penghapus, udah ada pensil, ada juga pulpen. Nah, Ibu bertanya lagi sama Dwija sekarang. Selain benda yang sudah disebutkan tadi, apakah ada yang bukan merupakan alat tulis? Yang ada di kotak pensilnya Dwija, apakah ada? Ada, Bu. Apa? Coba sebutkan. Ada juga Iya. Oh ya. Ya, terima kasih Dwija sudah menyebutkan yang bukan alat tulis yang ada di kotak pensilnya Dwija. Nah, itu kalian tadi sudah memaparkan apa-apa saja yang ada di kotak pensil kalian, ya. Selanjutnya, sekarang setelah kalian membantu Ibu Guru, berarti kalian sudah tahu dong apa saja kumpulan yang alat tulis yang ada di dalam kotak pensil kalian. Nah, sekarang coba kalian tuliskan dalam kehidupan baik di sekolah ataupun di rumah yang bisa dinyatakan sebagai suatu kumpulan dan tentukan anggotanya. Ya, beri waktu 5 menit. Nanti kalau misalnya sudah, kalian bisa langsung angkat tangan ya, siapa yang bisa. Gimana? Ada yang sudah bisa? Apa saja kumpulan contoh dalam kehidupan di rumah yang bisa dinyatakan sebagai kumpulan? Ada yang bisa? Saya Bu Guru. Iya, silakan. Nah, kumpulan alat masak, Bu. Oh iya, kumpulan alat memasak. Coba sebutkan Pertini apa saja anggotanya. Ada panci, penggorengan, terus alat mengukus. Ya. Ada lagi? Saja Bu Guru yang ada di rumah saya, Bu. Oh ya, terima kasih Kartini. Ya, jadi bisa ya kalian sebutkan yang ada di rumah itu adalah kumpulan alat-alat memasak. Jadi sudah disebutkan anggotanya ada panci, ada kukusan, ada penggoreng ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu lanjut lagi. Nah, tadi kalian sudah dapat menyebutkan kumpulan apa saja beserta anggotanya. Lalu untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua, Ibu Guru jelaskan di sini itu ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama ada percakapan di sana. Yang si A atau orang yang pertama itu menyebutkan, saya tinggi, kamu rendah kan? Kemudian orang yang lagi satu menyebutkan, saya juga tinggi kok. Nah, dari pemaparan itu mereka bilang, oh saya tinggi dan saya juga tinggi. Nah, yang kedua, ada contoh lagi. Buku ini mahal loh. Nah, yang kedua dijawab oleh temannya, ya tidak, segitu aja kok. Nah, temannya lagi satu menjawab, menurutku
tidak terlalu mahal. Ya, itu ada beberapa pernyataan. Nanti kalian simpulkan itu maksudnya apa, argumen-argumen dari mereka itu maksudnya apa. Nah, sekarang berdasarkan kedua contoh, Ibu lanjutkan lagi. Dapatkah kalian menentukan secara pasti anggota yang berasal dari? Yang pertama, itu adalah kumpulan murid-murid yang tinggi di kelasmu. Dapatkah kita menyebutkan siapa aja anggotanya? Atau siapa-siapa aja misalnya yang tinggi di kelas? Ada yang bisa menyebutkan? Komang tinggi, Komang Metrayana tinggi. Oh, Komang tinggi. Lalu Tara juga tinggi. Tara juga tinggi. Nah, itu pendapat dari Dian. Ada lagi punya pendapat lain? Tadi Tara menyebutkan Komang, tadi Dian menyebutkan Tara dan Komang tinggi. Yang lain? Apakah Komang dan Tara itu tinggi? Atau ada pendapat lain lagi? Nah, tapi kalau menurut Bu Guru, yang tinggi itu Kartini ya, bukan Komang. Nah, kemudian itu pernyataan yang pertama. Untuk yang kedua, kumpulan benda-benda yang mahal. Yang ketiga, kumpulan guru-guru yang berpenampilan rapi di sekolah. Yang keempat, kumpulan bunga yang harum. Nah, dapatkah kalian tadi menyebutkan siapa anggota yang pasti? Bisakah? Atau tidak bisa Belum tentu guru, jadi yang nomor 2 itu belum tentu. Setiap orang kan punya uangnya beda-beda. Jadi kalau yang punya uangnya banyak, ya dibilang murah. Kalau uangnya sedikit, dibilang mahal. Oh ya, ya bagus ya Dija, jawabannya sangat tepat ya. Jadi setiap kalau misalnya permasalahan yang kedua, itu kan benda-benda yang mahal, setiap orang itu kan berbeda ya. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang tadi, dari contoh yang tadi, apakah yang kedua itu termasuk himpunan atau bukan himpunan? Yang kedua bukan himpunan. Iya, kenapa bukan himpunan yang kedua? Anggotanya tidak pasti. Iya, anggotanya tidak pasti. Ya, itu. Kalau misalnya aktivitas yang pertama tadi bagaimana? Yang menyebutkan alat-alat tulis itu bagaimana? Apakah dia termasuk himpunan atau bukan? Himpunan guru. Himpunan. Mengapa dia himpunan? Kenapa yang aktivitas dua tidak? Yang pertama kan sudah pasti alat tulis pensil. Ya. Dan kalau ini kan tidak pasti yang mana yang ya. Ya, bagus sekali jawabannya ya, dijawab oleh Kartini. Ya, Ibu tambahkan dulu poinnya Kartini sama Dija, ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi membahas aktivitas 1 dan 2, sekarang kita simpulkan. Coba yang pertama dengan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan himpunan dan bukan himpunan. Ya, silakan yang menyimpulkan pertama. Saya Bu Guru. Oh iya, Dwi lagi ya. Iya, silakan. Ya, yang bisa dikatakan himpunan itu adalah kumpulan objek yang bisa disebutkan contohnya dengan jelas. Kemudian kalau
kalau bukan himpunan, jadi kumpulan objek yang tidak jelas contohnya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya himpunan itu sudah terdefinisi dengan jelas, itu kalian sudah dapat menyebutkan anggotanya berapa saja, dan teman yang lain juga jawabannya pasti sama. Tetapi kalau himpunan, ya definisinya belum jelas. Ya, terima kasih jawabannya Duja untuk kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, apa syarat suatu himpunan dapat dinyatakan sebagai himpunan? Siapa yang bisa? Saya dulu. Iya, Eva silahkan. Syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan adalah terdefinisi dengan jelas. Iya, jadi syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan itu adalah terdefinisi dengan jelas. Ibu ulang sekali lagi, itu maksudnya anggotanya sudah pasti yang mana-mana saja. Ya, itu tentang konsep himpunan ya. Nah, nanti Ibu akan kirimkan soalnya untuk evaluasi di Google Classroom. Jadi kalian kerjakan di sana, kemudian Ibu batasi waktunya 15 menit. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai cara menyatakan himpunan. Jadi kalian persiapkan diri dulu. Nanti sebelum pertemuan yang kedua, Ibu akan share terlebih dahulu materinya di Google Classroom. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Aku foto. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk Ya, silakan Bu. untuk Ria. Setelah saya simak tadi penyampaian presentasinya Ria, 2 poin yang saya garis bawahi itu tentang keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa. Itu saya sudah lihat baik sekali. Itu saya lihat dari Ria di awal sudah menyatakan tentang penilaian sikap yang akan diambil saat siswa mengikuti proses pembelajaran, sehingga siswa akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan untuk mendapatkan nilai sikap yang bagus. Kemudian untuk mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquisitive activities itu juga sudah bagus. Saya sudah lihat Ria selalu merangsang siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan dalam diskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pak, mohon izin untuk saya menanggapi hasil observasi peer teaching dari Bu Ria. Secara garis besar saya lihat sudah bagus Bu Ria. Poin yang ingin saya garis bawahi untuk pada saat mengintegrasikan kemampuan critical thinking itu sudah bagus. Ibu ngasih contoh dan pada saat mengajar siswa memahami himpunan juga Ibu ngajak siswa kan semua. Terus reflektif, nah pada saat siswa nggak jawab, terus Ibu kan mengambil gini, ya udah Ibu bantu gitu. Kalau menurut saya tunjuk aja siswanya, jadi biar dia tidak mau mengungkapkan pendapat, bisa aja dia diam tuh karena dia malu atau kayak gimana, jadi dia keluar aja gini dia. Terus pada saat Ibu ngajak diskusi sama sama siswa part ini, nah itu berdiskusi, Ibu ngadakan kitab dan itu bagus banget menurut saya. Terus yang kedua, nah ini kan Ibu langsung keluar lokasi idenya langsung di Google Meet ya. Ya, jadi nggak ada dia yang kerja lagi di tempat lain. Tapi bukan pakai metode blended ya. Jadi menurut saya kalau blended, tapi ada tatap muka dan ada juga dia yang siswanya sendiri. Kalau yang tadi kan dia masih Ibu tuntun juga. Jadi kalau misalkan Ibu pakai blended, menurut saya, jadi ada yang Ibu tuntun, ada yang Ibu lepas. Jadi kan ada yang online seperti ini, tatap muka dan juga. Itu aja sih kalau menurut saya. Untuk motivasi sudah bagus. Terima kasih Bu.
Ya, terima kasih Pak Buria. Saya kira sudah sangat interaktif ya pembelajaran pada hari ini. Bahkan sampai kesimpulan tadi para siswa diikutsertakan di dalam mengambil kesimpulan, dan tentunya Buria memiliki siswa yang pinter ya, bijak tadi pinter ya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Sudah prosesnya sudah kelihatan. Coba ditayangkan lagi yang itu tadi ya, yang apa di materi tadi. Iya Bapak, ditunggu sebentar. Yang apa, yang proses penyimpulan ya, jadi tadi ya. Oh iya. Ya Pak. Sudah. Apakah syarat? Oh, bukan. Sebelumnya. Sebelum itu. Terus ya halaman ini. Terus. Nah, ini ya sudah. Iya Pak. Jadi menurut tadi mana? Coba besarkan lagi. Oke, sebentar. Agak ke atas tapi. Agak ke atas. Dapatkah kalian menentukan kemudian terus. Nah itu. Jadi oleh kalian kumpulan yang ada pada tahun tersebut termasuk ke dalam. Jadi menurut kalian kumpulan-kumpulan yang ada pada aktivitas 2 termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan. Loh, jadi ini perlu penyebutan himpunan dulu Bu. Oh iya. Jadi unitas pada nomor 2 itu yang A, B, C itu merupakan himpunan. Iya. Yang D, E, F bukan merupakan himpunan. Iya Pak. Baru siswa ditanya, kalau himpunan itu apa? Oh iya. Berarti maksudnya ya? Iya, ngerti Pak. Yang lain mungkin? Bu Tana? Bu Tisha? Ya, jadi perlu penyebutan dulu. Ini kan belum toh? Iya. Disebut dulu yang diklasifikasikan tadi kan ya? Iya, yang aktivitas satunya saya lupa. Diklasifikasikan, terus yang misalkan nomor A, B, C, itu termasuk himpunan anak-anak. Gak apa-apa menyebut itu. Setelah proses diskusi tadi. Kemudian yang F, itu bukan himpunan. Baru siswa disuruh mengatakan atau membahasakan sendiri tentang himpunan. Gitu. Saya kira tambahannya itu, yang lainnya sudah bagus. Ya, terima kasih Pak. Silakan ditutup, lanjut ke yang lain. Baik, selamat siang Pak dosen, Pak Guru Pamong, Pak Ali dan Ibu Elina beserta rekan-rekan BPG. Hari ini saya akan mencoba membawakan peer teaching untuk kelas saya. Jadi Om Swastiastu. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Komang Metrayana dalam materi tentang rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin menyampaikan untuk mengingatkan kembali bagi siswa atau anak-anak yang lain yang belum melakukan absensi. Jadi tadi Pak sudah sematkan link absen pada LMS kalian. Nanti silakan bagi yang belum silakan di absen. Sebelum lanjut, untuk memperlancar kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa langsung Bapak pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, doa selesai. Ya anak-anak, jadi materi kita hari ini adalah seperti Pak sampaikan tadi di awal, kita akan membahas tentang penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, jadi Bapak share dulu materinya, medianya.
Apakah materi yang Pak sampaikan di layar kalian sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak, Oke. tapi belum jelas. Oh, oke. Bagaimana sekarang sudah jelas? Sudah. Oke. Oh, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetisinya adalah sebagai berikut. Jadi kalian akan Bapak ajak untuk menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan yang kedua adalah kalian akan Bapak ajak untuk menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sehingga nanti tujuan pembelajarannya melalui kegiatan hari ini dan yakni melalui metode diskusi berbantuan LKPD yang sudah Pak share di pertemuan sebelumnya, kalian mampu mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta menggunakan rumus dan jumlah dan selisih sinus dan kosinus dalam penyelesaian suatu masalah. Oke, sebelum lanjut, Bapak ingin menyampaikan dulu bahwa nanti selama pembelajaran Bapak akan menggunakan 3 penilaian anak-anak. Jadi ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Nanti Bapak akan nilai sikap kalian selama pembelajaran walaupun ini sekarang lewat daring ya. Jadi kemudian di samping penilaian sikap nanti ada keaktifan yang akan Bapak catat. Kemudian nanti penilaian pengetahuan nanti akan Bapak sematkan di bagian akhir. Nanti ada link untuk kalian kerjakan. Begitu juga untuk penilaian keterampilan. Nah, jadi sekarang kita langsung ke materi prasyarat. Jadi sebelum kalian memahami rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, sebelumnya Bapak sudah menyematkan bahan ajar yang ada di LMS, begitu juga LKPD yang sudah harus kalian kerjakan. Tadi Bapak cek di LMS sudah ada beberapa kelompok yang menyetor atau sudah beberapa kelompok yang mengumpulkan. Nanti kegiatan kita hari ini adalah kita akan membahas hasil dari diskusi kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD. Oke, untuk pertama materi prasyarat yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ingat adalah yang pertama rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih 2 sudut. Sebelum lanjut, Bapak ingin mengajak kalian mengingat kembali. Kira-kira masih ingat nggak kalian rumus sinus dan kosinus jumlah selisih 2 sudut? Oke, ada yang bisa bantu Bapak untuk mengingatkan teman-teman yang lain? Saya Pak. Nah, ini siapa ini? Saya Ria. Oh, Ria. Oke, Ria silakan. Ya, untuk rumus sinus yaitu sin A tambah B menjadi sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian untuk sin A min B itu jabarannya sin A kali cos B min cos A kali sin B. Ya, oke. Untuk sinnya. Lalu untuk yang cosnya, cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian untuk cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Demikian Bapak. Terima kasih ya Ria. Untuk siswa yang lain, sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian Ria? Menurut kalian benar nggak? Benar ya? Oke, ya jadi kalian masih mengingat materi yang minggu lalu ya. Jadi terima kasih. Oke, materi yang kedua, kalian harus mengingat rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya nanti kenapa ini menjadi materi prasyarat? Karena nanti dalam menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, kalian akan menggunakan hubungan dari 2 materi ini, yaitu rumus sinus dan kosinus jumlah selisih 2 sudut dan rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, sebelum lanjut, siapa yang masih ingat untuk rumus perkalian sinus dan kosinus? Nah, ini keaktifan dia sudah Bapak catat ini. Yang lain, siapa yang belum? Yang mau keaktifannya Bapak catat? Saya Pak. Nah, siapa ini siapa? Saya Pak. Adi. Oh, Ade. Silakan Ade. Rumus perkalian sinus dan kosinus yang pertama itu sin alfa ditambah beta ditambah dengan sin alfa dikurangi beta. Hasilnya adalah 2 sin alfa cos beta. Kemudian sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 cos alfa sin beta. Oh, cukup Ade. 2 aja dah disampaikan Ade. Oh, 2 aja. Jadi kalau kalian teliti bahan ajar yang Bapak sampaikan, rumus itu kan sudah ada di bahan ajar kan. Jadi kalian tinggal mengingat kembali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ade sudah benar. Jadi mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain, siswa-siswa yang lain, silakan dicermati kembali yang masih lupa ya. Jangan malas belajar. Ya, karena kalau sampai kalian lupa nanti tidak akan mampu mengikuti pelajaran hari ini. Ya.
Jadi silakan diingatkan kembali, baca-baca kembali ya, jangan malas membaca. Nah, yang terakhir ada metode penyelesaian tentang eliminasi dan substitusi. Ya, ini merupakan salah satu penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Karena nanti dalam di LKPD ada kegiatan mengeliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai alfa dan beta. Ya, bagi yang sudah mengumpul LKPD pasti sudah tahu apa maksud Bapak. Oke, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya, oke Bapak ada permasalahan nih. Bagaimana kalau Bapak minta kalian menentukan nilai sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator, ya. Dan pertanyaan pancingannya, menurut kalian 75 derajat dan 15 derajat ini apakah sudutnya istimewa atau bukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Tidak, Pak. Nah, siapa ini yang bilang tidak? Siapa yang bilang tidak? Oh, kok malu-malu lagi? Ayo, siapa lagi? Siapa yang bilang tidak tadi, Nak? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Tidak. Oh, Ria lagi. Oh, nggih. Kenapa tidak Ria? Karena kalau yang setahu saya 75 dan 15 itu tidak terdapat di tabel apa tuh namanya yang unik. Misalnya kan kalau misalnya 30 sinnya setengah, kemudian kalau misalnya 45 sinnya kan 45 itu setengah kedua. Oh, Jadi harus menggunakan tabel lagi atau kalkulator. oh, nggih. Begitu, Bapak. Nggih. Jadi kalau emang di nilai tabelnya sudah ada kan kalian tinggal ambil ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah ini nilainya belum ada, tapi bisa kita cari. Nah, kan di pertemuan sebelumnya sin 75 derajat kan kalian bisa gunakan rumus yang pertama tadi kan yang disampaikan sama Ria, rumus sin jumlah selisih dua sudut. Yang mana sin 75 itu bisa didapat dari dengan sin berapa ditambah berapa kira-kira biar dapat 75. Ada yang lain selain Ria dulu, yang lain biar dapat berkontribusi ini. Jangan takut salah, sampaikan saja. Ada yang bisa bantu? Sin 75 itu bisa ditulis dalam bentuk sin berapa ditambah berapa. Masa lupa? Sin 45 tambah 30, Nah, Bapak. siapa ini? Puspa, Pak. Oh, Puspa. Puspa. Berapa Puspa? Coba diulang. Sin 75 derajat itu sama dengan sin 45 derajat tambah 30 derajat. Nah, kalau sin 15, Puspa gimana? Kalau sin 15-nya 45 derajat dikurangi 30 derajat, Bapak. Oh, nggih, benar, bagus ya. Tapi kalau kalian menggunakan cara itu boleh saja, tapi nanti kalian akan mendapatkan penyelesaian yang agak panjang ya. Jadi kalian harus cari dulu 75 derajat berapa nilainya, 15 derajat berapa nilainya. Nah, lewat materi kita hari ini, jumlah dan selisih sinus dan kosinus, Bapak akan mengajak kalian menurunkan rumusnya biar lebih sederhana. Jadi kalian tinggal pakai rumus ini. Jadi langsung dapat jawaban. Bagaimana? Nah, sekarang kita lanjut ke diskusi. Nah, untuk diskusi kan Bapak sudah sampaikan kalian mengerjakan LKPD. Nah, untuk hari ini Bapak akan tampilkan LKPD-nya terlebih dahulu. Sabar ya. Nah, LKPD-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini kebetulan kelompoknya Diani yang Bapak ambil nih. Sudah mengumpulkan tadi. Oke, kita cek dulu pekerjaannya Diani. Kelompoknya Diani. Nah, ini kan sudah Pak tuliskan tadi yang disampaikan sama Ade ya. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Ini rumusnya sudah Pak cermatkan. Nah, ini apa bilang tadi? Misalkan alfa tambah beta sama P dan alfa kurang beta sama Q. Dengan menggunakan metode sistem sama linear dua variabel tentang eliminasi dan substitusi, kalian akan mendapatkan nilai alfa dan beta. Oke, mari kita cermati apa yang dibuat oleh kelompoknya Diani. Menurut pendapat kalian, apakah yang dibuat oleh kelompoknya Diani benar atau salah? Kelompok yang lain? Ya, benar, Bapak. Benar ya? Benar, Pak. Benar, oke, terima kasih. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai alfa dan beta, silakan kalian masukkan atau substitusikan ke rumus perkalian sinus dan kosinus. Sehingga untuk sin P tambah sin Q mendapatkan rumus 2 sin setengah kali P tambah Q kali cos setengah P kurang Q. Bagaimana? Setuju?
Setuju ini? Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. ternyata rumus yang kita dapatkan hari ini mampu nggak menjawab permasalahan yang tadi Pak di awal Pak sampaikan tentang sin 75 tambah sin 15? Bisa nggak dipakai rumus ini? Lebih gampang caranya, Pak ya? Ya lebih cepat ya, jadi lebih cepat. Jadi kalian nggak usah lagi mencari sin 75 berapa hasilnya, sin 15 berapa hasilnya kan? Tapi nanti pasti hasilnya akan tetap sama. Jadi oke, jadi ini benar. Kemudian yang terima kasih ya. Nomor ini sin P kurang sin Q. Benar ya? Atau salah? Pas? Oke, jadi kalian lebih gampang ya karena kalian di awal kalian sudah menentukan nilai alfa dan beta. Kalian tinggal memasukkan ke rumus perkalian sinus dan kosinus. Sehingga kalian akan mendapatkan berapa rumus? Ayo, yang masih ingat berapa rumus tadi kalian dapatkan? Ayo, yang lain? Siapa yang mau bantu? Berapa rumus kalian dapatkan? 4, Pak ya. 4. Oke, kita cek. 2, Pak. 4. Yang masih dapat bilang 2, coba dicek lagi. Ini kan penurunan rumus dari perkalian sinus dan kosinus kan? Jadi dapat 4 ya. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi kalian sudah mampu, Bapak anggap mampu lah menurunkan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, sekarang pengaplikasiannya dalam menjawab persoalan. Bapak sudah sematkan latihan soal. Nah, seperti ini. Oke. Cos 75 derajat tambah cos 15 derajat. Menurut kalian ada 4 rumus ini. Yang mana digunakan? Ada yang mau berpendapat? Nomor 1A saja dah dulu. Nomor 3, Pak. Oke, benar ya nomor 3 ya. Oke, kita langsung aja cek pekerjaan kelompoknya Diani. Mendapatkan hasil setengah akar 6. Kira-kira benar nggak? Benar ya? Benar apa salah? Tolong di benar. Oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini itu aja dulu untuk pelajaran kita hari ini sampai penurunan rumus dan penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi mari kita akan menuju ke tahap kesimpulan. Di LKPD Bapak sudah sematkan kesimpulan. Jadi tolong yang kelompok yang lain mau menanggapi kira-kira kesimpulannya apa sih untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada yang mau sebelum Pak tunjuk? Kalau bisa yang lain ya. Jangan itu-itu saja orangnya. Biar yang lain juga dapat punya nilai. Ada yang mau mencoba? Boleh saya, Pak? Oh, siapa nih? Diani, Pak. Oh ya, oke. Kebetulan nih kelompokmu yang Bapak bahas. Oke, nggak apa-apa. Silakan Diani. Nggak masalah. Disampaikan saja. Oke, kesimpulannya, Bu. Jika terdapat dua buah sudut P dan Q, maka rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinusnya ada 4, Pak. Jadi kalau sin P tambah sin Q itu sama dengan 2 sin setengah kali P tambah Q kali cos setengah P dikurangi Q. Kalau sin P dikurangi sin Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q dikali sin setengah P dikurangi Q. Kalau cos P ditambah cos Q sama dengan 2 cos setengah P tambah Q kali cos setengah P min dikurangi Q. Kalau cos P dikurangi cos Q sama dengan min. Nah, dia yang berbeda pada Ya. dua sin 2 cos, dan kalau misalkan cos P dikurangi cos Q, maka dia adalah 2 sin setengah P tambah Q dikali sin setengah P dikurangi Q. Oke, terima kasih ya Diani. Jadi menurut kalian yang lain setuju nggak yang dibilang sama kelompoknya Diani? Biar bisa kita pakai suatu kesimpulan. Setuju? Setuju. Nih, jadi sudah benar ya. Jadi Bapak tidak ingin mengajak kalian menghafal ya. Bapak ingin mengajak kalau matematika sebenarnya ada suatu keterkaitan. Jadi cukup hafalkan satu, nanti silakan diturunkan. Itu ada saling keterhubungan. Jadi kalian tidak perlu menghafal banyak rumus, silakan hafalkan yang penting-penting saja. Yang penting kalian jelas arahnya nanti. Oh, kalau mau rumus ini temannya ya. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini anak-anak kesimpulannya. Jadi untuk keaktifannya sudah Pak cek. Nah,
Ini ya kesimpulan yang tadi dibacakan oleh temannya tadi, Diani. Oke, jadi sebelum Pak akhiri, nanti silakan dibuka di LMS-nya ya. Bapak sudah buat penilaian untuk pengetahuan. Nah, ini ada 10 soal. Silakan nanti dijawab. Nanti ini waktunya 60 menit, ada 10 soal 60 menit dan kalian hanya bisa menjawab 1 kali. Ya, jadi hati-hati, hanya 1 kali, tidak ada pengulangan. Jadi nanti di sana langsung ada perskoran muncul. Kemudian ini setelah kalian mengerjakan pengetahuannya, nanti kalian silakan isi link penilaian diri sebagai refleksi. Silakan nanti diisi, linknya sudah ada di sana. Nanti Pak, kalau ini kurang jelas, nanti Bapak kirim kembali ke di LMS. Nanti Pak sematkan. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nanti silakan Bapak ada juga di LMS. Silakan nanti tugasnya hanya 2. Silakan dikerjakan dan diupload ke link berikut. Nanti sudah ada linknya di LMS. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Tadi selalu tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Apabila kalian harus tetap pergi ke luar rumah. Oke, jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Untuk selanjutnya, Bapak akan akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sampun Pak. Ya, silakan ya, sudah. Silakan yang ready. Saya Bapak. Ya. Oke, untuk Pak Komando Prayana, sendiri secara keseluruhan menurut saya itu sudah sangat bagus untuk penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu sudah diberitahukan kepada siswa sejak awal. Jadi mereka diajak atau dirangsang untuk lebih aktif karena keaktifan mereka akan dinilai oleh guru. Kemudian materi prasyarat juga sudah disampaikan. Nah, namun mungkin karena waktu kita saat ini itu terbatas, jadi di awal itu kesannya terburu-buru Pak Komando. Itu saja mungkin masukan dari saya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Lanjut. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan sedikit pengamatan saya terhadap praktik mengajar lakukan oleh Pak Komang. Jadi secara keseluruhan sudah bagus. Dari pendahuluan sudah ada salam, absensi, kemudian doa, penyampaian KD dan tujuan, penyampaian penilaian itu sudah lengkap dari sisi sikap, keterampilan dan pengetahuannya. Dari intinya dari kegiatan inti materinya sudah lengkap menurut saya, kejelasan dan artikulasi juga sudah sangat jelas. Hanya saja seperti yang disampaikan Mbak Eva tadi, saya setuju sepertinya itu agak tergesa-gesa, agak terkejar-kejar materi dan waktu seperti itu. Kemudian saat memberikan penguatan dan apresiasi itu sudah bagus, saat memberikan jawaban itu sudah diapresiasi, dan memberikan kesempatan siswa untuk menjawab itu juga bagus. Dan kemudian di penutup kesimpulannya sudah dilakukan oleh siswa dan dilengkapi lagi oleh Pak Komang. Itu menurut saya sudah bagus juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Roh Made Wijayanti. Ya, ya, terima kasih Pak Komang. Saya sebenarnya bagus ya, saya sudah ada namanya begitu di serta dan lagi. Terima kasih yang Bu Rina, Bu. Langsung ke gitu sebenarnya ditanya apa Pak ya adanya Pak Komang yang coba ditanyakan KD-nya.
Niki Pak. Ya. KD-nya yakni membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk kemudian yang untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Seperti yang saya katakan kemarin, ini kan indikator itu juga ada ketentuan ya. Ada begini Pak Made menyertakan soal soal kaitannya dengan kehidupan nyata itu loh Pak. Kita kan baru soal matematika. Tadi lupa. Sudah ada belum? Lupa tadi menyampaikan Pak. Ya. Kan 422 itu kan 42 ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah. Masalah itu maksudnya masalah dunia nyata biasanya kalau keterampilan itu. Selain apa? Selain soal-soal matematika. Yang tadi saya sampaikan ya. Masih ke soal-soal Pak. Yang ke masalahnya ya, belum. Ini kan Pak Komang kan juga buat indikatornya kan menentukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan rumus. Nah, gitu. Itu harus ada terkait dengan dunia nyata. Nanti kering matematika kalau cuma main itu. Ya. Apalagi di motivasi yang kemarin itu kan Pak Komang mengaitkan dengan dunia nyata. Ditambah ya. Pak. Yang pertemuan kemarin sebenarnya saya sudah minta tapi kok belum ada revisi. Ya, belum ada tambahan. Yang lain baik tergesa-gesa. Ya. Itu ya yang Bapak Ibu yang lain juga. Kalau ada masukan ya memang perlu ditambahi ya gitu. Ya, bagus Pak Komang. Lanjut ke yang lain saya kira. Terakhir ya. Bu Eva. Bisa terdengar suara saya Pak? Ya bisa. Ini pandang mana tanya? Ya Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Gimana? Sudah siap belajar? Sudah yuk? Baik Bu. Baik Bu, siap. Baik Bu. Baik, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita akan awali dengan kegiatan doa, kemudian memimpin lagu Indonesia Raya. Nah, untuk kegiatan doa, siapa yang dapat giliran hari ini ya? Saya dulu. Gilirannya ya. Siapa ya? Eva Julianti. Oh, Eva Julianti ya. Silakan Eva dipimpin berdoa teman-teman. Jadi sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa untuk kalian Selesai. Ya, jadi anak-anak diingatkan kembali untuk yang belum mengisi link absensi di Classroom, tolong diisi dulu supaya kita bisa lanjut ke pembelajaran kita ya. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, tapi sebelumnya mau ingat nggak kalian materi yang dulu sudah pernah kalian beri kelas 7. Jadi itu ada materi himpunan ya. Kemudian selain materi himpunan juga ada materi bidang kartesius yang kalian pelajari di bab yang lalu. Nah, masih ingat tidak? Coba, siapa yang masih ingat? Siapa yang mungkin sudah ingat? Masih ingat? Masih ingat? Sudah lupa? Halo, masih di sana? Masih ingat sedikit Bu. Oh masih ya. Nanti kalau masih sudah lupa ya. Jadi himpunan yang masih ingat sedikit tadi Wijayanti ya.
Ya, Dwi Jayanti, coba ingatkan kembali teman-temannya. Himpunan, apa yang kamu masih ingat tentang materi himpunan? Seingat saya, himpunan itu kumpulan objek yang anggotanya jelas. Jadi jelas bisa ada anggotanya gitu. Oh, yang ada anggotanya dan didefinisikan dengan jelas itu himpunan. Ya, ya bagus sekali. Berarti Dwi Jayanti masih ingat dengan baik materi ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan? Salah satunya ada dengan menggunakan himpunan pasangan urutan. Masih ingat kan? Masih, Bu. Himpunan, jadi ditulis dengan menggunakan kurung apa namanya ya? Masih ingat? Kurawal. Dengan menggunakan kurawal, Bu. Ya, kurung kurawal. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, selain materi himpunan, juga ada materi bidang kartesius yang akan kita gunakan dalam kita mempelajari materi relasi dan fungsi. Ya, nah tapi sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwa sebentar dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengadakan penilaian. Jadi yang pertama adalah penilaian sikap yang akan Ibu lihat keaktifan kalian nanti selama kita melakukan web meeting. Selain itu juga Ibu akan nilai dari screenshot yang akan dikirimkan ketua kelompok kalian dengan kegiatan diskusi di grup WA. Kemudian yang terakhir Ibu akan berikan kuis yang soalnya akan Ibu kirimkan pada Google Classroom kalian. Nanti soal tersebut kalian jawab, kerjakan di buku tulis, kemudian foto hasilnya dan diupload kembali di link yang ada di Classroom ya. Nah sekarang kita akan masuk ke materi. Ibu share dulu sebentar ya. Ya. Sudah tampak? Di sana? Di saya belum, Bu. Dilihat? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, tunggu sebentar ya. Mungkin sinyalnya agak terkendala di sini. Sudah bisa dilihat? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum. Ya. Jadi ini materi relasi dan fungsi. Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan relasi, kemudian pengertian relasi, kemudian pengertian fungsi, kemudian bagaimana menyajikan relasi dan fungsi. Gimana layarnya sudah bisa dilihat? Sudah, Bu, di saya. Sudah bisa kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai. Ya. Jadi materi relasi ini sebenarnya erat sekali dengan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini apa ya? Ada yang tahu ini apa? Pernah melihat gambar dengan model seperti ini? Silsilah keluarga ya. Silsilah keturunan. Oh, silsilah keluarga. Oh, silsilah keturunan. Ya. Jadi ini bagan keluarga dari dan Ibu Marhaba. Nah, coba kalian perhatikan bagan yang ditampilkan. Apakah kalian bisa memahami bagan tersebut? Di mana bisa dimengerti bagannya? Bisa dimengerti? Di sana ada tanda panah. Apa? Ya? Iya. Ada yang tahu? Jadi Bapak Madri dan Ibu Mardewi ada tanda panah ke bawah, kemudian di bawah ada ber
yang diberi warna kuning. Kira-kira itu artinya apa? Anaknya Bu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang 1, 2, 3, 4 berwarna bulat kuning itu anaknya. Gimana? Bisa memahami bagian tersebut? Coba siapa ya, Ibu tunjuk. Kalau masih malu-malu caranya Ibu tunjuk ya. Kartini. Gimana Ibu? Suaranya nggak kedengeran Bu. Kartini, dengeran? Apa naik ya? Oh anaknya, oh jadi tanda panah itu artinya anak. Ya jadi di sana kita lihat bahwa anak dari Pak Maduri dan Ibu di sana. Ayo coba dilihat gambarnya. Ada berapa anak? Ya, ada 4 Pak. Sekarang bisa didengar? Sekarang bisa didengar? Halo? Bisa Bu. Bisa. Bisa didengar suaranya? Bisa. Bu, bisa. Oh bisa ya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini 4 orang anak ya. Nah sekarang ini ada penjelasannya. Koi, tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Nah tadi sudah disebutkan oleh teman kalian bahwa tanda panah itu artinya anaknya Bu, katanya ya. Jadi, nah sekarang coba kalian sebutkan siapa saja nama anak dari Bapak Maduri dan Ibu Markawi. Ya, jadi kalau kalian sudah perhatikan tadi, nah di sana ada anak dari Bapak Maduri dan Ibu Markawi kita kelompokkan menjadi satu dalam himpunan A. Ya, jadi dapat dituliskan seperti ini penulisan himpunan A-nya. Sepertinya Bu adenya keluar Bapak. Sinyalnya terputus. Iya. Kalau Pak ditunggu aja. Ditunggu, siapa tahu bisa masuk lagi. Saya lanjutkan. Ininya wifi-nya bermasalah. Saya lihat sudah muncul tadi waktu Ibu menayangkan LKPD. Belum Bu, tadi baru yang bagian setelah keluarga aja Bu. Oh baru bagi keluarga. Sekarang masih belum muncul juga. Belum ya. Coba Ibu stop dulu nanti Ibu coba. Ya, jadi kendala kita dalam belajar menggunakan online memang seperti ini ya. Jadi kendalanya hanya di sinyal biasanya. Jadi dari tadi bagus, ternyata setelah kita mulai malah
Sudah bermasalah. mulai tapi belum terlihat. Ya. Oh, sudah mulai tapi belum terlihat. Sudah? Sudah bisa dilihat? Belum. Belum. Wah. Belum ya. Ini sabar ya. Sama sekali tidak terlihat. Belum, Bu. Belum, Ibu, masih gelap. Oh, masih gelap. Nah, sekarang bisa dilihat? Belum. Belum, Bu. Belum. Masih belum terlihat juga ya? Belum. Coba Bu Ade kirim ini presentasinya ke siapa teman yang sinyalnya bagus. Oh ya, boleh dah. Ya, kalau gitu coba saya kirim sebentar ya. Siap. Belum ada dikirimin sama Bu Ade. Udah, barusan terkirim. Sepertinya memang wifi saya yang bermasalah di sini. Oke. Sabar ya. Ya. Saya sedang muter-muter Bu bukanya. Iya. Dulu. Silakan, siapa yang bersedia? Kalau kalian berani menyampaikan keinginan kalian terlebih dahulu untuk diskusi, itu akan mendapatkan nilai plus. Mohon izin terlihat? Terlihat. Oke. Versi saya. Oh ya. Ya, terima kasih Diani. Ya, jadi tinggal kalian lengkapi untuk LKPD ini, kalian bisa lengkapi, kalian isi titik-titik yang ada di bawahnya.
Kemudian untuk membedakan jawabannya, kalian bisa beri garis bawah pada jawaban kalian. Ya. Nah, di sana ada 5 kegiatan belajar yang akan kita lakukan pada hari ini. Ini yang dikirim 1 ini ya. Nah, bagian bawah kalian diminta untuk menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan relasi himpunan A ke himpunan B. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian pada grup WA. Jangan lupa ketua kelompok kirimkan screenshot diskusi kalian ke WA pribadi Ibu. Nah, selamat berdiskusi, Ibu berikan waktu 30 menit, silakan berdiskusi. Sampai jumpa nanti di link web meeting yang sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Diani. Nah, anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, Ibu akan minta kalian memaparkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, siapa kira-kira yang bersedia mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, siapa yang bersedia? Silakan unjuk tangan dulu sebelum Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang bersedia? Saya Bu. Ya. Ya, Tara ya? Ya. Ya, silakan ditampilkan Tara hasil diskusi kelompoknya. Sudah Bu. Belum, masih loading di Ibu. Ya, silakan coba dimulai Tara. Nah, jadi ini hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD yang Ibu bagi di grup tadi. Kegiatan 1, untuk kegiatan 1, himpunan A merupakan himpunan ibu dari cucu-cucu Pak Maduri dan Bu Maharhawi. Yaitu anggotanya Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Kemudian untuk himpunan B merupakan himpunan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Itu anggota himpunannya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Dalam bentuk tabel seperti ini, anggota himpunan A, Sulastri, Mai, Ririn, dan Fatimah. Anggota himpunan B, Wafi, Faisal, Alur, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Kemudian untuk yang di bawahnya, jika kita perhatikan himpunan A ke B, apa hubungan yang dapat dibuat? Untuk himpunan A adalah himpunan ibu dari B. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Ya, setiap anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang relasi dari himpunan A ke himpunan B? Jadi jawabannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Tara tadi dilihat dari kelompok 2 ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah Bu. Sudah ya. Jika sudah jelas, dapat kita simpulkan materi yang kita pelajari pada kegiatan hari ini. Siapa kira-kira yang mau menyimpulkan apa yang dimaksud dengan relasi? Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Saya Bu, boleh ya?
Ya, Diani ya. Ya Bu. Ya, Menurut silakan pendapat Diani. saya dan kelompok saya, setelah saya berdiskusi, relasi itu adalah hubungan atau aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B, Bu. Iya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Diani, cuman mungkin perlu diluruskan lagi sedikit ya, bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan khusus atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota B. Ya, jadi kalau hanya relasi saja belum tentu yang dipasangkan adalah himpunan A dan B, bisa saja anggota himpunan P dan Q atau yang lainnya. Ya, jadi dilengkapi lagi sedikit, tapi sudah bagus sekali Diani. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah kirimkan soal di classroom kalian, jadi silakan dikerjakan kuis tersebut seperti yang tadi Ibu sampaikan, soal dikerjakan dengan membuat jawaban pada buku tulis. Kemudian kalian foto dan unggah hasilnya pada link yang sudah disediakan di classroom. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan banyak fungsi. Ya, kemudian ada yang disebut dengan domain, kodomain, dan ring fungsi. Ya, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan anak-anak belajar yang baik di rumah, kerjakan kuis yang Ibu berikan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Ya, selamat siang, teman-teman. Ya, silakan. Mohon masukannya Bapak. Masukan dari teman-teman. Nanti Pak Ali dan Bu Erdina mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Saya kampus Pasari Pak, yang dari skripsi dari Bu Ade Febrina. Menurut saya, secara garis besar, kegiatan pembelajaran yang ditampilkan itu sudah baik, yaitu menampilkan poin-poin pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup itu sudah. Kemudian saat berdiskusi, guru juga sudah memberikan apresiasi dan penguatan terhadap jawaban dari peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, guru juga sudah menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan CPEC, yaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Form juga. Dan menurut saya tidak ada materi yang miskonsepsi karena materi yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan bab yang dibahas, yaitu relasi dan fungsi. Nah, mungkin kendalanya hanya pada sinyal saja, sama seperti saya kemarin, tapi cara Ibu untuk menanggulanginya sudah sangat bagus, langsung mengirimkan file sehingga teman-teman bisa membantu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, lanjut. Siapa? Terima kasih Bapak. Ya, Ikusti. Yang mereview revisi dari Ibu Andi, mungkin karena tadi kendalanya di sinyal, tadi dari awal suaranya tidak terdengar jelas saya, tapi ini mungkin kalau suaranya bagus, pasti bagus nih tampilannya, karena tadi yang saya lihat pemberian motivasi juga sudah sangat baik, dan teknik penilaian sikapnya juga sudah siswa itu sudah diatur harus bagaimana langkahnya. Saran saja Bu Ade untuk absensi, materi absensi tadi kan tentang himpunan. Tolong diperbanyak lagi pertanyaan pancingannya biar siswa lebih ingat lagi apa itu himpunan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Ya. Monggo Pak Ali. Pak Ali sepertinya juga sinyalnya. Oh iya. Sambung. Sinyalnya. Ya mungkin untuk bahasan ini
sebaiknya relasi tidak usah terlalu lama ya. Karena tadi setelah ini katanya bahasanya adalah tentang fungsi ya. Nah, untuk itu maka sebaiknya dikenalkan dulu perbedaan antara relasi dan fungsi itu sendiri. Hingga berikutnya anak-anak tidak sampai salah dalam mengartikan apa itu fungsi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Coba saya tampilkan. Sudah tampil belum ya? Belum Bapak. Yes. Belum Bapak. Belum. Sudah belum? Tadi sudah sempat Pak. Oh, sudah. 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 Yang ini ya, ini ada seperti tadi siapa ya? Tadi. Yang pertama tadi Bu Ria. Ria. Bu Ria, Pak. Bu Ria. Iya, Bu Ria. Ini ada apa? Ada lompatan. Ini kan sebelumnya nggak menyebut-nyebut tentang relasi ya. Yang di ini. Ya. Terus tahu apa yang dapat kalian simpulkan tentang relasi himpunan A ke himpunan B. Jadi perlu menyebut dulu bahwa contoh yang kita kerjakan tadi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, baru ditanyakan apa yang dimaksud dengan relasi. Gitu. Jadi perlu disebut, tahu-tahu relasi kan nggak sambung nanti. Ya, itu saja masukan dari saya. Ngerti yang dimaksud ya? Ngerti ya, jawab ya? Ngerti Bapak. Sebenarnya rencana saya begini Bapak, untuk dinarasikan saja boleh Bapak, apa memang harus ditulis? Harus tertulis. Dinarasikan bisa jadi ada siswa yang nggak mengikuti, kan ini lagi kerja KPD loh. Ya. Gini Bapak. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Saya kira itu dari saya. Sudah selesai ya berarti ya? Untuk mohon maaf tadi Bu Erlina sepertinya masih di rumah sakit itu, masih menunggu suaminya. Ya. Sehingga nggak bisa ngomong. Ya. Oke. Mudah-mudahan lekas sembuh. Besok itu kita pegang identifikasi masalah, ya. Mungkin saya tulis ya. Sudah tampil belum ya? Sedang loading. Sudah Bapak. Itu ada satu. Ya, paling terus kemudian dua analisis penyebab masalah. Kemudian tiga itu alternatif itu paling tidak itu identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, alternatif penyelesaian masalah. Baru nanti kemudian mengerucut ke apa? Yang masalah yang akan menjadi topik PTK ya. Paling tidak itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya ya.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya PTK bab 1 sampai bab 3 ya nggak apa-apa. Langsung dipresentasikan, nanti kita lihat bersama. Bagi yang belum mungkin paling tidak ini 1-4 masalah yang akan menjadi topik. Itu masalah yang visible itu mungkin namanya. Yang visible yang akan dilakukan untuk penelitian. Ada pertanyaan mungkin? Itu ya? Ini Bapak. Ya gimana? Sudah yang untuk besok saya sudah paham. Ya. Tapi kira-kira ada yang sudah sampai punya bab 1, 2, 3 belum ya? Mestinya punya ya? Saya pribadi belum. Jadi belum Bapak. Belum. Belum karena masalahnya kan harus daring ya. Ya, dikaitkan dengan daring ini ya. Iya, terbayang saja belum gitu. Aduh. Mungkin nanti Masalahnya sinyal. Ya, nanti produknya kan juga tentang bab 1, 2, 3 ya produknya. Ya, gitu. Yang produk yang dapat. Gak apa-apa, ini dulu aja yang presentasi. Nanti kita bahas bersama. Saya kira itu hari ini. Besok jam nanti saya posting ya jamnya di kelompok. Iya, Pak. Apakah bisa diakhiri? Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke. Akhiri dulu. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ali, teman-teman semuanya. Terima kasih. Yeah. Ayo, coba punya PTK, bagi-bagi, ayo. Tidak ada punya Kak. Bu Ade, mohon maaf tadi Bu Ade ya. Daring gimana dong? Minta PTK daring dong. Baru aja yang sakit. DJ. Stop dah dulu gininya, rekam layarnya. Udah tadi. Hah? Udah tadi. Udah jam berapa? Pas satu Bu Ade komentarin selesai komentar Pak Sis tuh baru bahas PTK tak matiin. Ditunggu ya linknya mau saya edit. barunya ke sini. Oke. Oh, Bing sih Bok. Nanti kenyal budak. Jangan berjalan gini-gini aja kayak gitu-gitu banget. Jadi kesimpulannya hari ini kita teman-teman. Oh ya, yang video apa aja ya? Kan video. Terus RP-nya juga, perangkatnya juga. Perangkat. RPP aja kan ya? Media juga, KPD juga. KPD kayaknya juga enggak ya? Kayaknya semua Kak. Ya pokoknya ini video kayaknya. Kita pakai di video itu dah. Oke, baiklah. Belum selesai ngedit? Ya sama. Lagi satu ya. Itu harus 10 menit ya? Nggak bisa dinegosiasikan gitu tetap aja. Oh iya. Ini berapa menit? Padahal kan kita punya size itu untuk upload itu besar loh, 401 mega maksimum. Kenapa harus 7 sampai 10 menit kan? Iya, kenapa kita tadi nggak nego sama bapaknya? Nego di WA yuk. Nego di WA. Kak komen. Kak komen. Apa nih? Komen. Nego mau capek kali ngedit lu. Pusing. Bukan saya sih walaupun sudah suami udah nanya yang mana yang bisa tak potong. Suami nggak bosan nontonnya. Ini kalau size kamu ngupload itu maksimum 401, masa harus 7 sampai 10 menit gitu ya? Tapi kan dosennya Iya sih, Juga bapaknya kan udah lihat videonya kita, kayak udah dinilai deh.
skip aja. Saya takut potong. Potong aja. Jadi nggak jadi nego sama bapaknya. Nah, cewek kan KTK kan hitungan video ramang itu potong-potong aja. Potong-potong Den. Ngurus sampai TS deh mani bocah-bocah di sekolah orang lain. Kayaknya bapaknya taat aturan, jadi kalau udah 7 sampai 10 ya itu aja gitu. Kayaknya. Ya, bapaknya nggak berani keluar dari jalur bapaknya. Satu jalur. Oke deh, terima kasih untuk hari ini. Selamat kerja. BTW pengelolaan kelas di sana. Teman-teman, yang pengelolaan itu gimana? Kan ada 4 yang diminta diulah. Perangkat. Habis itu ada aja pengelolaan kegiatan belajar daring itu apa yang diulah? Ada kita ngerti. Ngerti. Perangkat aja upload sama gini video kan nanti pengelolaannya dilihat. Ya, dua ya. Kompakin aja ya. Medianya lagi satu si PPT-nya itu. Yuk diurutkan siapa yang mau buatin kesimpulan apa aja yang kita upload. Kita tunggu di grup. Perangkat kan gitu. Perangkat, media. Yang kayak waktu ini kita upload itu. Perangkat, media, video, selesai. Perangkat media video. Ya. Videonya DJ lebih 20 menit lagi dikit 10 ya 11 menitan lah mungkin ya.